Tapi Umi saat itu sudah memahami bahwa akhirat itu ada. Iya. Dan bahwa manusia hidup cuma sekali itu tidak terbantahkan. Tapi bagaimana kemudian ke akhirat itu penjabaran dari semua agama, yang paling lengkap sempurna adalah Islam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran, bertemu lagi di program salah satu rubrik yang Masya Allah, rubrik saya jalan-jalan, dan rubrik ini saya beri nama dakwah dan ukhuwah. Saya akan bercerita di rubrik ini, akan bertemu banyak tokoh-tokoh yang hidupnya luar biasa, kisah hidupnya inspiratif. Bahkan banyak di antara kita yang belum mengenal lebih jauh tentang tokoh-tokoh itu. Ternyata tokoh-tokoh itu banyak membawa perubahan, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi negeri ini dan bagi dunia. Dan hari ini, Masya Allah, sebuah kehormatan, sebuah kebahagiaan, kita bertemu dengan tokoh yang sangat dikenal dengan program atau kajian-kajian kristologi. Buku-bukunya sudah tersebar di mana-mana, bahkan YouTube-nya juga bisa ditonton. Umi Irana Handono. Dan hari ini saya berkunjung khusus ke rumah beliau, dan saya beserta tim Cinta Quran di program dakwah dan ukhuwah akan banyak mengeksplor tentang apa yang kemudian terjadi, kenapa beliau memilih Islam, dan berkaitan dengan tanggal 25 Desember banyak fenomena tahun baru dan apa yang harusnya kita sebagai seorang mukmin lakukan. Maka hari ini insya Allah sama-sama kita akan bertanya kepada beliau. Kita tahu beliau ahli dan sangat expert di bidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. makasih waktunya Umi, Masya Allah. Sama-sama. Jadwal Ustaz. padat yang sangat merayap, tapi masih bisa memperkenankan kami di Cinta Quran, program dakwah dan ukhuwah untuk bertemu malam ini. Semoga hidup kita menjadi rangkaian ibadah. Amin ya Allah. Sehat ya Umi? Alhamdulillah. Ustaz juga kan? Saya jadi malu nih, masih muda, jamnya masih tidak sebanyak Umi jam terbangnya. Saya pikir justru Ustadz lah yang lebih banyak. Masya Allah. Umi kan masih harus juga banyak menuntut ilmu. Allahu Akbar. Umi, banyak yang bertanya, banyak yang pingin tahu, kalau anak muda bilang tuh kepo gitu ya. Kenapa seorang Umi Irana Handono yang sudah hidup mapan, nyaman, terjamin, dibiayai oleh sebuah lembaga ya katakanlah Katolik yang begitu rupa, sistem pendidikan yang sudah terintegrasi, hidup yang sudah nyaman, kenapa tiba-tiba kok beralih memilih Islam gitu? Dan pasti memilih itu kan resikonya berat, Umi. Keluarga, sahabat, teman, apalagi mungkin lembaga besar yang sudah mempercayakan amanahnya ke Umi waktu itu. Saya sebagai seorang yang awam nggak bisa kepikir gitu, kok Umi mau mengambil keputusan berat dalam hidup Umi. Ya. Sebenarnya Ustadz itu cukup sederhana pemikiran Umi. Memang Umi saat itu masih muda, tapi Umi berpikir hidup ini kan cuma sekali, Ustaz. Ya. Setelah selesai masa kita di dunia, kita nggak akan kembali lagi. Minta seperti apapun nggak mungkin. Ya, dan di pemahaman agama Kristen pun seperti itu ya. Ya, hanya memang tidak selengkap di dalam Islam. Ya. Tapi Umi saat itu sudah memahami bahwa akhirat itu ada. Ya. Dan bahwa manusia hidup cuma sekali itu tidak terbantahkan. Tapi bagaimana kemudian ke akhirat itu penjabaran dari semua agama, yang paling lengkap sempurna adalah Islam. Masya Allah. Kembali lagi Ustaz. Iya. Hanya itu sebenarnya. Jadi Umi ingin memperoleh sesuatu
yang bermakna untuk akhirat Umi. Umi tidak ingin hanya menikmati kebahagiaan di dunia, tapi juga Umi ingin bahagia di akhirat. Sederhana banget. Nah, maka Umi ingin memahami agama itu dengan benar. Jadi setelah Umi dari kecil terdidik dengan agama, terdidik dengan baik, maka Umi kemudian memutuskan untuk masuk ke biara, lebih serius lagi, dan alhamdulillah saat itulah Umi mendapatkan penugasan untuk belajar kembali di Institut Filsafat Teologia. Nah, semakin Umi ingin mengetahui, dan ketika Umi meneliti tentang perbandingan agama, terutama Islam, dan bukan rahasia, mereka selalu menyatakan bahwa Islam itu jadi pendekatan pengenalan ya tentang Islam. Mereka katakan kalau mau tahu Islam ya lihat Islam di Indonesia. Yang bodoh siapa? Yang miskin siapa? Yang jorok? Yang jorok siapa? Astagfirullah. Olok-olokannya pun lengkap. Yang kehilangan sandal sepatu hari Jumat, setelah keluar dari masjid siapa? Sekarang ditambah, bukan sekarang ya, udah cukup lama sih ditambah. Yang jadi teroris siapa? Kalau hari ini terorisnya diganti istilah radikalisme. Jadi yang radikal itu siapa gitu kan? Yang intoleran itu siapa gitu kan? Nah, kemudian terjadi suatu pergeseran yang sekarang ini Umi paham ya. Ternyata ruh Islam jihad itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang kriminal. Gitu. Nah, jadi prosesnya begitu Ustaz, awalnya begitu. Nah, ketika Umi mendalami, mengkaji dengan jatuh bangun, sampai kemudian ketika Umi diizinkan mempelajari Al-Quran, terus kemudian Umi mengambil kitab suci Al-Quran, bawa kemudian malam dipelajari, kemudian Umi pelajari, Umi nggak tahu dari mana arah membukanya gitu kan, sampai kemudian ketemu dengan huruf hijaiyah yang Umi terkaget-kaget nggak bisa baca gitu kan. Akhirnya alhamdulillah ingat ada kok Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemahan ya. Besoknya ambil, cari, ketemu, kembalikan yang sudah bawa kembali yang lengkap dengan terjemahnya. Malam mulai belajar, itu pun masih salah membuka. Dan yang Umi buka pertama kali justru yang letaknya di belakang-belakang. Buka dari belakang. Bukanya dari belakang. Iya. Kan biasanya dari kiri ke kanan. Ini kan kanan ke kiri. Jadi ketemulah surat Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Disitulah Allah menjawab. Begitu kebuka Al-Ikhlas? Ya, ketika paling akhir kan Anas kan Ustadz ya. Masya Allah. Ketemu ini kan surat Al-Ikhlas ini kan. Ya, bagian akhir juga kan. Loh, bener ini. Ini yang benar. Mutlak bener nih. Ya memang harusnya Tuhan itu begini. Kenapa Umi bisa berpikir begitu? Karena Umi sudah mengerti tentang sejarah Tuhan. Oke. Jadi sejarahnya seorang manusia menjadi Tuhan. Jadi memang sudah mengkaji itu sebelumnya. Ya. Jadi sejarah Tuhan adalah sejarah seorang anak manusia menjadi Tuhan. Iya. Terus sampai konsili Nicea, sejarah di mana Nabi Isa alaihissalam itu dilantik menjadi seorang Tuhan dengan nama Yesus, gitu kan? Itu Umi udah tahu. Kapan lahirnya Trinitas, Umi udah tahu.
Jadi ketika Umi bertemu Dapat dengan itu, surat iya. Al-Ikhlas, Klik. wow, Jelek gitu ya. ini Iya, ya. iya. Mengunjah benar-benar ke dalam ulu hati. Ini yang benar. Dan untuk mencari sebuah kebenaran yang Umi sudah meniti hidup itu, ya mulai dari awal kan. Walaupun Umi usia muda tapi udah bertahun-tahun. Iya, iya, iya. Jadi ketika sudah ketemu konsep ini, pengen dong untuk berbagi. Iya. Saya ketemu ini loh, kan gitu kan. Karena sesuatu yang interest ya. Interest Menarik banget ini, gitu Tuhan ya. satu, tidak beranak, tidak diperanakkan, Wah, luar biasa. tidak ada kufu ya, tidak semisal. Wah. Luar biasa kan. Ah, Dia adalah yang semua membutuhkan, semua bergantung pada Pada dia, dia, dan tidak sama sekali dia tidak butuh apapun. Wah, ini. Akhirnya Umi kemudian coba nih menyampaikan pada dosen Umi dengan berdiskusi. Iya. Di luar dugaan Umi, ternyata dosen Umi pun dia nggak bisa menjelaskan tentang Trinitas. Hanya pakai umpama segitiga, gitu kan. Iya. Umi jawab umpama segi empat, gitu kan. Terus kemudian akhirnya sampai kepada Umi bertanya siapa yang membuat meja dan sebagainya. Dan kemudian sampailah kepada suatu titik di mana dosen Umi mengatakan, ya Anda harus terima, percaya, Anda ngerti nggak ngerti, terima aja, telan saja, jangan ditanya. Kalau Anda tanya, hukumnya dosa. Oh, itu dia. Tidak masuk akal, tidak sesuai fitrah. Ini yang nggak bisa, Umi. Doktrin jadinya. Nggak bisa, Umi. Perjalanan Umi udah panjang nih untuk mencari tahu, dan Umi sudah dapat nih. Iya. Tapi kemudian ketika Umi masih, katakanlah, tabayun ya. Iya, kalau bahasa kita. Ya, kalau bahasa kita, kalau mereka cek and recheck, gitu kan. Loh, kok begini jawabnya? Makin Umi kecewa. Di sisi yang lain, makin Umi penasaran, apa sih isi dari kitab suci Al-Quran. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini menarik nih kesannya. Tapi abis itu resikonya kan pasti berat nih, ketika mencoba mencari tahu, takutnya nanti dikeluarkan atau diputus urusan ininya, itu gimana? Semua memang jujur saja, Umi sudah timbang. Makanya proses Umi masuk ke Islam itu tidak hanya sehari dua hari terus putus masuk begitu kan, enggak. Jadi prosesnya cukup panjang, sampailah kemudian Umi pada tahun 83. Umi 83 itu saya masih SD. Alhamdulillah. Umi umur ibu saya beneran. Ibu saya. Alhamdulillah, Ustaz. Tahun 83, satu hari sebelum bulan suci Ramadan, Umi ke masjid, di Masjid Al-Falah Surabaya, dan disitulah Umi dibimbing, Umi minta dan Umi dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. 83. Dan keesokan harinya Umi sudah mengurus segala sesuatu sehubungan atau konsekuensi Umi beragama Islam. Dan Umi, apa yang membuat Umi berani ngambil resiko itu? Kan resikonya nggak mudah. Yang Umi cari bertahun-tahun itu udah ketemu. Suatu nilai kebenaran ini memang Umi membuktikan sendiri, Umi jalanin dalam hidup Umi. Ternyata nikmatnya iman dan Islam, hidayah Allah, itu nggak ada bandingnya dengan apapun. Allahu Akbar. Kalau udah klik ya klik. Dan sayangnya umat Islam hari ini nggak menemukan itu. Itu dia. Ngelihat ayat Al-Ikhlas itu ya datar aja, biasa gitu. Kali karena pencariannya kurang mendalam. Itu ya. Mahal banget itu.
mahal banget. Makanya ayat Allah pun Allah menantang kalau memang mampu membuat, datangkan 10 surat, satu surat. Jangankan satu surat, satu ayat pun kalau mampu nggak bisa. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Dan demikian pula Ustadz, selain konsep Tuhan adalah konsep kitab suci. Konsep kitab suci, konsep Al-Quran itu sangat berbeda dengan konsep kitab-kitab yang lain. Dalam hal ini yang Umi pernah jalanin hidup di dalam alam Kristen, beda banget dengan Quran. Quran itu Allah berfirman, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha benar. Allah berfirman, maka firman Allah itu berlakunya kekal abadi. Manusia boleh berganti, zamannya berganti, peradaban berganti, silakan. Tetapi ayatnya berlaku sepanjang masa. Berlaku sepanjang Nah, itu yang keren. Banget. Kalau di Kristen? Ternyata konsepnya berbalik. Tuhan menyesuaikan diri menurut kondisi zaman, perkembangan zaman. Waduh, bahaya. Itu fundamen banget itu. Jadi kalau zamannya berubah, maka, ya firmannya ikut berubah. Contohnya apa? Nah, contohnya soal babi. Ini yang paling gampang. Soal babi. Imamat pasal 11 ayat 7. Hafiz. Dikatakan babi yang lalu ya, yang dulu. Yang naskah lama. Babi itu haram. Di situ haram, dilarang gitu. Masih pakai istilah haram. Babi haram. Tapi kemudian edisi yang baru, yang sekarang beredar, menyatakan babi hutan itu yang haram. Babi ternak boleh. Nah, itu dia. Babi ternak, babi kota boleh. Nah, makanya orang Kristen makan babi. Karena bukan babi hutan. Apa yang merubah itu? Kok bisa berubah? Ternyata mereka ini penyenang makan babi, itu aja. Dengan sesemudah itu ya? Mereka otak-atik ayatnya dengan... Otak-atik ayat, disesuaikan menurut zamannya. Ini contohnya. Ya Allah, Rabbi. Nabi Isa alaihissalam sendiri, mohon maaf, kan nggak pernah menyatakan bahwa sembahlah aku Tuhan, nggak pernah. Nabi Isa menyatakan bahwa dia adalah utusan. Tapi ternyata dia dipertuhankan. Nabi Isa alaihissalam juga tidak pernah menganjurkan jadikan hari kelahiranku sebagai hari beribadah atau peringati, nggak pernah.